Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maida, mahasiswa Universitas Halim Sanusi, PGSD Angkatan Pertama semester 6. Saya akan mempresentasikan pembelajaran tematik untuk kelas 5 semester 2 untuk tema 5. Inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Iya, alhamdulillah kita semua sehat ya hari ini. Kita harus bersyukur ketika kita diberi kesehatan, maka bilang alhamdulillah ya, karena itu adalah bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah akan nikmat kesehatan kita. Dan kita terbukti sehat karena sedang berada di kelas ini. Kalau yang sakit pasti sedang ada di rumah untuk istirahat dan bahkan mungkin masuk rumah sakit ya. Makanya kita harus selalu bersyukur. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang ekosistem ya. Tapi sebelum mulai belajar, kita harus berdoa dulu. Dan itu juga tanda kita bersyukur juga kepada Allah ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, kita sudah berdoa dan kita akan memulai pembelajaran tentang ekosistem seperti pekan lalu ya. Pekan lalu kita sudah belajar tentang ekosistem dan Ibu juga sudah menyebutkan apa itu ekosistem. Dan sekarang kita sampai pada pembahasan tentang hubungan antar makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem. Dan kita akan membahasnya tentang rantai makanan. Nah, mungkin ada yang sudah tahu ya, atau sudah masih mengingat apa sih rantai makanan. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengabsen dulu. Tadi Ibu belum mengabsen ya. Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Coba. Alia. Hadir. Bilqis. Saya. Cika. Hadirah. Fadil. Hadir. Elfaris. Sakit. Oh, Elfaris sakit ya. Sakit apa? Ada yang tahu? Demam. Oh, demam. Iya, kita doakan semoga Elfaris cepat sembuh ya, biar bisa sekolah lagi seperti sedia kala. Amin. Iya. Dan seterusnya Zahra. Hadir. Iya, Zahra juga sehat ya. Kemarin Zahra sempat sakit, tapi sekarang sudah sembuh, alhamdulillah. Ya, kita mulai ya pembelajarannya, yaitu tentang apa tadi? Ekosistem, dan kita akan mempelajari khusus tentang rantai makanan ya. Mungkin ada yang masih ingat ya tentang rantai makanan. Waktu pekan lalu Ibu sudah menyebutkan atau sudah menyampaikan kepada kalian apa pengertian rantai makanan. Kalau kalian semalam belajar pasti masih ingat. Dan kalau kalian mengingat waktu Ibu menjelaskan pekan lalu pasti masih ingat untuk pengertian rantai makanan. Coba Ibu tanya ke Fadil. Apa itu rantai makanan, Fadil? Peristiwa memakan dan dimakan pada makhluk hidup di mana terjadi perpindahan energi secara berantai. Ya. Iya, benar Fadil. Mulai. Ya, bagus Fadil ya. Jadi masih ada yang ingat bahwa rantai makanan itu adalah peristiwa memakan dan dimakan ya. Jadi ada yang dimakan, ada yang memakan, dan ada satu lagi produsennya ya. Jadi dalam rantai makanan itu ada produsen, yaitu penghasil ya, penghasil makanan.
dalam hal ini tumbuhan, rumput dan segala macam yang bersifat tumbuhan itu adalah produsen. Terus ada konsumen pertama atau konsumen primer, ya pemakan tumbuhan itu misalnya seperti belalang, kelinci dan lain-lain hewan pemakan tumbuhan. Terus ada konsumen kedua. Konsumen kedua itu konsumen sekunder, yaitu hewan pemakan konsumen pertama. Konsumen pertama misalnya belalang dimakan oleh katak, ya. Maka katak adalah pemakan konsumen pertama. Jadi katak adalah konsumen kedua, dan konsumen kedua itu disebut juga konsumen sekunder. Terus ada juga konsumen ketiga, ya. Konsumen ketiga itu yang memakan konsumen kedua. Misalnya tadi katak udah makan belalang, belalang makan rumput. Nah, kemudian katak dimakan oleh siapa? Katak dimakan oleh ular biasanya, ya. Maka ular menjadi konsumen ketiga atau konsumen tersier. Nah, ada nggak yang makan ular? Ada, yaitu burung elang, ya. Burung elang memakan ular, maka ular menjadi makanan bagi burung elang, dan elang menjadi predatornya untuk ular. Maka burung elang adalah konsumen final, ya. Jadi yang menghabiskan atau yang memakan konsumen tersier adalah konsumen final. Nah, terus ada lagi ternyata yang memakan burung elang. Apa itu? Tidak secara langsung memakan burung elang, tapi ketika elang tersebut mati maka dia diuraikan oleh pengurai, ya. Pengurai itu namanya decomposer. Itu, ya. Jadi itulah yang terjadi dalam sebuah rantai makanan. Di situ ada peristiwa memakan dan dimakan, kemudian terjadi perpindahan energi muter, ya, secara berantai. Itu yang disebut rantai makanan. Nah, tadi yang Ibu sebutkan tadi adalah rantai makanan yang terjadi di darat. Karena di darat itu kan ada biota kebun, ada savana, ada hutan gitu, yaitu di darat semua. Ada juga rantai makanan yang terjadi di air atau lingkungan air, ada itu laut, sungai, kolam, ya. Nah, anak-anak, kita akan bereksplorasi, ya. Kalian mengamati kehidupan yang bisa kita lihat dari kolam, ya. Di sini ada kolam, kita akan lihat bagaimana rantai makanan yang terjadi di kolam, ya. Ayo kita lihat ke kolam. Ya, jadi itu anak-anak, ya. Kalian lihat sendiri itu ada ikan. Ada ikan, ya. Ikan memakan, ya. Itu tadi kalian lihat sendiri, ya, ada ikan memakan makanan. Itu ikan yang ditaburkan oleh ibu makanannya ditaburkan oleh ibu ke kolam. Tapi sebenarnya di kolam ini sudah tersedia makanan tanpa bantuan orang pun bisa, karena di kolam ini ada lumut. Nah, lumut itu adalah produsen yang dimakan oleh ikan koi, ya. Ini ikan emas memakan produsen yang berupa lumut. Nah, kemudian kalau misalnya nih Bu Mai memasukkan ikan lele ke dalamnya, kalian bayangkan, ya, kalau ada ikan koi kemudian ada ikan lele, apa ikan koi itu masih hidup? Tidak, karena ikan lele itu pasti akan memakan ikan koi atau ikan emas ini, ya. Dan ikan lele itu adalah menjadi konsumen yang kedua, yaitu memakan konsumen pertama. Jadi bisa disimpulkan, ya, tadi di lingkungan air atau kolam itu ada lumut sebagai produsen, kemudian dimakan oleh ikan emas sebagai konsumen pertama. Kemudian ikan emas dimakan oleh ikan lele. Kalau ibu memasukkan ikan lele ke dalamnya, ya, maka ikan lele menjadi konsumen kedua yang memakan ikan emas, ya. Kemudian misalnya nih ibu punya ikan hiu, ya. Ikan hiu lah, terlalu besar ikan hiu maya, kolam segini nggak cukup. Tapi bolehlah masukin piranha. Nah, piranha itu akan memakan ikan lele, ya. Jadi ikan piranha itu akan menjadi konsumen
ketiga, karena ikan piranha itu lebih predator gitu ya, mereka akan mengeroyok ikan lele dan bisa jadi lelenya jadi makanan, dan predatornya adalah ikan piranha tersebut. Meskipun kecil, piranha bisa menghabiskan ikan lele yang lebih besar ya, seperti itu. Jadi ini rantai makanan yang ada di kolam ya. Pause. Ya, jadi bisa disimpulkan ya, tadi kita sudah melihat secara langsung, kalian sudah mengamati secara langsung bagaimana rantai makanan yang terjadi di kolam ya. Kita langsung mengamati dan kalian bisa langsung menyimpulkan siapa sih produsen, konsumen ke-1, konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah seperti ini ya, bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah rumput sebagai produsen, kemudian produsen dimakan oleh belalang, kelihatan ya Dek ya anak-anak. Nah, belalang kemudian dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua, kemudian konsumen kedua dimakan oleh konsumen ketiga berupa ular. Ular dimakan oleh konsumen final yaitu elang, dan elang kemudian ketika mati dia diuraikan oleh decomposer atau pengurai ya. Di sini digambarkan jamur ya. Demikian ya anak-anak untuk rantai makanan, pembelajaran rantai makanan hari ini. Nah, sekarang untuk tugas hari ini ya, Ibu akan memberikan gambar seperti ini ya. Kalian susun, kemudian dikasih tanda panah dengan urutan yang benar dan ditulis di situ rantai makanan ya. Ibu siapkan kertasnya, kemudian ini akan kalian susun. Baik. Ya, coba Fadil. Nah, tempelin ya. Ya. Nanti diurutkan sesuai rantai makanan yang ada ya. Coba lagi setelah rumput dimakan oleh apa? Iya, kasih jarak ya, nanti kasih jarak biar ada tanda panahnya agak jauh ya di sini. Setelah belalang apa? Ya, katak. Coba agak jaraknya agak jauh ya biar ada tanda panahnya. Terus setelah katak dimakan apa? Ular. Ya. Ya. Terus ular dimakan elang. Ya. Elang kalau mati kemudian dimakan atau diuraikan oleh decomposer. Kasih tanda panah. Mana tadi pakai yang merah? Tuh, biar jelas. Tanda panah. Ya. Ya. Terus coba yang tebel, Fadil, coba yang tebel di 2 kaliin biar jelas. Nanti karya kamu akan dipasang di tembok kelas ya, di dinding kelas. Jadi biar terbaca dari jauh untuk belajar setiap hari. Nah, begitu. Ya. Bagus. Nah, kalau sudah di tengah sini tulis rantai makanan, pakai ini aja yang besar ya.
Ya, bagus. Bagus ya. Terima kasih Fadil. Nah, ini dia ya. Ini karya Fadil tentang rantai makanan. Jelas? Ya. Ya. Jadi demikian ya. Tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan, bagaimana peristiwa memakan dan dimakan dalam sebuah ekosistem ya. Nah, sekarang coba ingat nggak tadi apa pengertian rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan pada makhluk hidup di mana terjadi perpindahan energi secara berantai. Iya, bagus ya. Jadi kalian masih ingat seperti itu? Kita akan nanti di rumah juga dipelajari ya, karena kita harus memahami bagaimana dan apa yang terjadi ketika sebuah ekosistem itu ada gitu ya. Jadi di dalamnya mungkin ada ya seperti tadi rantai makanan, dan juga sebenarnya ada satu lagi hubungan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem itu. Selain rantai makanan ada yang lebih luas lagi, yaitu jaring-jaring makanan. Tapi itu kita bahas nanti ya minggu depan, karena ibu masih akan meneruskan pembahasan tentang ekosistem ini, yaitu di minggu depan atau pekan depan kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah belajar dan anak-anak sudah memahami tentang rantai makanan, dan kita juga sudah langsung melihat bagaimana peristiwa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem, yaitu kolam. Contohnya ya, nanti kita bisa lihat ke lingkungan yang lebih besar lagi, bisa ke kebun sekolah, atau kebun sekitar kalian atau sekitar tempat tinggal kalian ya. Itu akan membawa kalian pada pengalaman tersendiri, dan kalian akan lebih paham kalau melihat secara langsung. Nah, sekarang kita tutup ya pembelajaran hari ini, tapi kita akan menyanyikan sebuah lagu ya, karena kita biasanya ditutup dengan biasanya lagu daerah, ada lagu nasional. Kita nyanyikan aja sebuah lagu nasional ya, yang biasa kita nyanyikan pada saat upacara bendera di hari Senin, yaitu lagunya Berkibarlah Benderaku. Ayo kita bersama-sama menyanyikannya ya. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Iya ya, dengan menyanyikan lagu itu kita akan semakin mencintai negara ini, semakin mencintai bendera ini gitu ya, lambang kehormatan sebuah negara. Terus dengan menyanyikan lagu itu kita akan tahu apa sih tangga nada lagu ya, seperti apa. Nah, seperti itu kita nanti akan bahas berikutnya, dan kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.